Xiaomi Mi A3. Ini HP Android One terakhir dari Xiaomi yang nggak pernah rilis resmi di Indonesia sayangnya. Tapi sekarang ini harganya udah murah banget, bekasnya di 1 jutaan aja. Apakah masih worth it? Menurut gue sih masih. Mari kita langsung aja review Mi A3 di 2023. Halo guys, nama gue Stam dari Staff Tech, dan mari kita langsung aja review si Xiaomi Mi A3, HP Android One terakhir dari Xiaomi. Well, sebenarnya itu nggak bener juga sih. Redmi masih ngebuat Android One ya. Android Go lah lebih tepatnya, si Redmi A1. Tapi untuk Xiaomi sendiri dia udah nggak buat. Langsung aja kita masuk ke videonya. Pertama kita bahas untuk si harga dan spek seperti biasa. So, untuk harga ini tuh gue beli batangan di harga 1,6 juta. Cuma ada sedikit minus yang menurut gue no big deal untuk usage gue. Jadi minusnya tuh untuk SIM slot ke-1 dia keblok, tapi SIM slot 2 karena pemutihan jadi aman bisa dipakai. Cuma itu aja sih, sisanya semua masih oke. So, seperti biasa kalau misalnya kalian ingin beli HP ini, gue coba taruh link di deskripsi, tapi kalau misalnya nggak ada, gue bakal taruh link search bar aja, karena ini HP memang agak sulit dicari. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi juga untuk wallpapernya via Pixiv. Untuk harga segitu, HP ini pakai spek Snapdragon 665, masih oke banget, 11 nanometer, layar compact 6,09 inci Super AMOLED, 720p display, terus dia udah pakai UFS 2.1, masih ada headphone jack, dan juga punya baterai sebesar 4000 mAh baterai. Speknya sih, menurut gue masih oke banget di tahun 2023, apalagi harganya cuma 1 jutaan. So, mari kita langsung move on ke desain dan displaynya. Pertama untuk desain, ini gue bisa bilang untuk desain belakangnya memang yang warna hitamnya cukup simple ya. Ini memang desain zaman-zaman Xiaomi 2019-an. Khas banget ini desainnya. Cuma yang bikin beda di belakang ada logo Android One-nya. Sedangkan untuk desain depan, ini menurut gue masih oke juga. Bezel bawah memang tebal, tapi overall layar masih kelihatan futuristik. Dan juga ini si genggaman di tangan enak banget karena cuma 6 inci guys. Ini HP super compact banget. Enak banget. Pakai satu tangan semua corner bisa di reach dengan gampang, nggak ada masalah. Dan untuk kualitas layarnya sendiri, ini gue bisa bilang kualitas layarnya juga bagus banget guys. Ini walaupun 720p, tapi karena dia AMOLED, jadi punya warna yang vibrant, bersih, view angle yang perfect, dan juga overall gambar masih kelihatan sharp berkat layarnya juga yang kecil. Dan untuk visibilitas di bawah sinar matahari ini juga cukup oke, tapi memang ini salah satu di bawah ya untuk Super AMOLED. Bisa kita lihat di kondisi mendung, ini HP udah kelihatan agak gelap. Jadi kalau misalnya di kondisi yang cerah sih, ini kayaknya bakal agak sulit dipakai di luar. Tapi menurut gue masih usable kok, dibanding sama HP IPS LCD zaman sekarang yang harganya 1 jutaan. Nah, terus untuk beratnya sendiri banyak penasaran. Ini beratnya juga walaupun HP kecil, dia beratnya lumayan solid loh guys. Kalau misalnya kita coba ukur ya, ini beratnya tuh ada di 174 gram. Jadi masih solid banget. Dan juga HP ini ada LED notifikasi, cuma kecil banget itu di sebelah kiri atas, itu hanya satu warna juga, hanya warna putih. Oke, moving on ke si biometric. Ini HP pada zamannya pas rilis, lumayan groundbreaking karena di harga segini, dulu tuh sekitar harga 3 jutaan ya pas rilis, udah pakai under display fingerprint. Walaupun kelihatan kece dan futuristik, tapi memang di tahun 2023 ini fingerprintnya salah satu yang terburuk sih. Bisa kita lihat itu tangan gue tuh harus sedikit lembab baru bisa nge-scan, kalau kering nggak bisa nge-scan sama sekali, dan juga kecepatannya itu nggak cepet guys. Bisa kita lihat tuh. Ini on par atau sama kayak Samsung Galaxy A50 ya, kecepatannya sangat lambat banget untuk under display. Dan 50 dari 100% nggak bisa nge-scan. Jadi kurang bagus lah biometriknya, tapi at least masih bisa bekerja. Nah terus mari kita bahas untuk si audio quality-nya. Pertama kita bahas audio quality yang agak sedikit underwhelming, yaitu dari headphone jack-nya. Ini headphone jack-nya sebenarnya kualitasnya sendiri cukup bagus. Dia punya suara yang lebih kalah balance. Gue coba tes pakai headphone Moondrop 2, itu punya suara yang masih bisa nge-retain atau nge-maintain suara bright dari si Moondrop 2, dan juga overall suara kelihatan jernih dan gak ada masalah ngedrive IM tersebut. Cuma memang amplifiernya ini lemah banget. Pakai Moondrop 2 aja guys, itu IM yang powernya pretty much gak butuh sama sekali. Di volume sekitar 80 atau 75% baru kerasa keras loh. Bener-bener underwhelming banget powernya. Gue bisa jamin kalau bisa pakai headphone kayak Audio Technica M50X, HP ini bakal kurang kuat ya. Tapi at least dia udah ada headphone jack sendiri, menurut gue sih udah plus ya untuk di tahun 2023. Dan untuk speakernya,
Ini salah satu hal yang bagus banget di HP ini. Speakernya dia hanya mono, tapi kualitasnya ini ngingetin gue sama kualitas HP flagship loh. Even kalau mau dibandingin dengan Realme GT Master Edition, yang kemarin gue udah pernah review juga, masih lebih bagus di HP ini menurut gue. Dia punya clarity yang oke banget, overall suara yang balance, sedikit ke arah warm dengan suara vokal yang punchy, soundstage yang bagus banget untuk kelas mono, dan juga overall di volume tinggi sekalipun ini nggak ada distorsi sama sekali. Volumenya juga ini bisa keras loh guys. So, ini dia speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai headphone ya, biar bisa ngedengerin lebih detail. Menurut gue sih ini bagus banget kualitasnya. Check it out guys. Oke, moving on ke si kamera quality-nya. Pertama kita bahas foto quality-nya, tapi sebelum itu kita cek dulu kameranya. So, ini kamera belakangnya dia itu pakai setup triple kamera, tapi lebih tepatnya sih ini dua kamera, karena kamera ketiganya nggak berguna, hanya depth sensor. Sedangkan kamera utamanya dia itu 48 megapiksel f1.8, nggak ada optical image stabilization, dan kamera keduanya ini 8 megapiksel f2.2 ultra wide. By the way, sorry guys kalau misalnya ada suara motor, ini lagi padat banget di depan rumah gue. Balik lagi ke video. Kamera depan ini sebesar 32 megapiksel tapi hanya bisa nge-record di resolusi 1080p 30 fps. Oh ya, tadi untuk kamera belakang bisa nge-record di 4K 30 fps. So, untuk kualitas fotonya ini kamera bawaannya bukan pakai Google Kamera ya, buat yang penasaran, ini pakai Xiaomi kamera. Jadi ini dia kualitasnya, bisa kita lihat sih. Untuk kamera main sama ultrawide, dua-duanya cukup oke, tapi memang bener-bener kayak beda kelas banget ya main kamera sama ultrawide-nya. Ultrawide kerasa kurang bagus banget dibanding main kamera. Tapi overall cukup bagus, terutama main kameranya punya detail yang bagus, kontras yang cukup oke, dan dynamic range yang bukan yang terbaik tapi masih usable lah. Warna juga cukup bagus. Overall kamera main masih oke, cuma ultrawide agak sedikit pas-pasan sih. Mungkin kalau kepepet aja pakainya. Dan untuk kamera selfie-nya sendiri ini surprisingly sangat bagus. Kalau misal nggak di belakang cahaya. Kalau di belakang cahaya bisa kita lihat wajah blown out, nggak kelihatan sama sekali. Tapi kalau nggak di belakang, foto kelihatan cukup bersih, sharp, dan juga vibrant. Nah, terus untuk foto low light juga ini cukup oke. Dia ada dedicated night mode yang pastinya. Dan bisa kita lihat fotonya cukup bagus ya. Dia nggak ada kayak lens flare nggak jelas gitu. Nggak ada kayak apa star effect kalau misal kalian habis di lasik matanya. Kalau misal yang di lasik matanya nggak ada efek-efek kayak gitu di lensanya. Nice, dan overall gambar kelihatan cukup terang dan noise-nya juga minimum, masih oke lah untuk harganya, walaupun bukan yang terbaik. Nah, untuk video recording, seperti yang tadi gue bilang, kamera belakang bisa nge-record di resolusi 4K 30 fps maksimal, dan juga 1080p 60, dan kamera depan di 1080p 30. So, ini dia sampel videonya, gue record ini pakai resolusi 4K 30 fps ya. So, ini dia sampelnya guys. Check it out. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Kita coba stabilisasinya. Dynamic range cukup oke. Fokus lumayan cepat banget malah. Kita coba fokusin ke lumut yang di pohon. Kita lihat detailnya. Nggak sebagus 4K biasa, tapi it's already good. So, ya ini dia kualitasnya. Dan next, untuk gaming performance-nya. Ini pakai Snapdragon 665. Ini pretty much kayak versi refine-nya 660 ya. 660 kan pada zamannya tuh banyak masalah ya, kayak cepet panas. Kalau pakai 660 tuh, di sini dia memang jauh lebih baik, lebih refine untuk si chipsetnya pakai 665 Snapdragon. Dan gue coba tes main game berat sekalipun, main Genshin Impact yang pastinya bisa kita lihat itu dia settingan semua low ya, dengan FPS 30 juga. Awal-awal bisa kita lihat di B-roll memang gameplay kerasa stutteringnya banyak banget, tapi setelah kira-kira 5 menitan gameplay jadi lebih smooth. Ada stutter tapi jauh much better daripada pas awal-awal. Gameplay jadi lebih playable, dan surprisingly HP dengan chipset yang sekarang main entry level ya, 665 plus RAM cuma 4GB masih oke loh main Genshin. Ini bener-bener ngagetin gue banget.
Apa mungkin gara-gara pakai stok Android ya jadi lebih enteng si resource materialnya? I don't know. Overall, game experience ini surprising banget. Harga 1 juta main game berat sekalipun, ini masih enak banget loh kayak Genshin. Nice. Dan yang pasti juga, ini HP responsif banget berkat pakai stok Android. Jadi kalau misalnya kalian mau main game rhythm kayak Bandori, gak ada masalah sama sekali. Gak ada touch ataupun audio delay, overall gameplay kerasa smooth seperti naik di perahu pesiar. Enak banget lah pokoknya. So, next mari kita bahas untuk UI experience-nya. Untuk UI experience, ini pas pertama rilis tuh Android One, semua HP Android One, mau itu Xiaomi, mau itu Nokia, apapun yang ada tempelan ini nih di belakang, tempelan Android One, itu pasti selalu dikasih update 2 tahun untuk software update dan juga 3 tahun untuk si security patch. Dan bisa kita lihat, atau 4 tahun ya gue lupa lagi. Kalau nggak salah 3 tahun. Untuk software sendiri ini di Android 11, untuk umurnya tahun 2019 dan juga pada zamannya Xiaomi softwarenya kurang bagus, udah cukup oke banget loh, ini udah bagus banget bisa disupport sampai Android 11. Masih sangat relevan. Tapi yang lebih relevan lagi yang gue lumayan surprise, itu dari si security patch-nya guys. Security patch-nya ini di tahun 2022 loh. Masih relatif baru. Impressive. Nice. Jadi kalau dibilang ini 4 tahun ya support security patch-nya, lumayan bagus sih, lumayan bagus. Dan untuk day-to-day usage gimana? Yang pastinya berkat ini pakai stok Android, day-to-day usage kerasa mantap banget. Ini ngingetin gue sama Pixel 3a, si performance-nya. Bagus banget. Ini mau dipakai buat navigasi OS, launching aplikasi, atau cuma muter-muter di sekitar satu aplikasi ke aplikasi lain, ini semua kerasa smooth banget loh guys. Jauh lebih smooth dibanding kayak HP Xiaomi lainnya di harga yang sama atau lebih mahal sekalipun, kayak 2 jutaan, yang pakai chipset lebih kuat. Ini berkat si stok Android-nya. Misal, dibandingin sama Redmi Note 11, jauh lebih smooth di sini menurut gue. Yap, padahal Redmi Note 11 jauh lebih bagus speknya, tapi di sini jauh lebih smooth berkat Android One. Makanya Xiaomi please balikin Android One ke Xiaomi Phone lah. Enak banget ini. Bener-bener masih bertahan banget loh. Kalau ini bukan HP flagship pada zamannya. So, untuk di DRM Info sendiri, ini memang salah satu kelemahannya. Karena ini HP zaman dimana Xiaomi nggak peduli sama Wi-Fi, jadi Wi-Fi-nya dia masih di L3. Artinya apa? Artinya hanya bisa nonton Netflix sampai resolusi 480p aja. Nggak bisa HD pretty much. Sayang sekali. Dan juga dia nggak ada white color gamut ataupun HDR. Wajar lah, tapi menurut gue layarnya udah cukup bagus sih untuk nonton konten. Dan juga untuk multitasking-nya, kita bakal tes seperti biasa, multitasking test. So, aplikasi yang bakal gue buka adalah Discord, Tokopedia, Instagram, Pixiv, YouTube. Kita bakal buka 5 aplikasi, sama speed test deh. Kita coba buka speed test juga 6 aplikasi, dan kita bakal tes mana aplikasi yang masih ke-keep. Ini HP by the way RAM-nya 4GB dengan internal storage sebesar 128GB, cukup besar, dan dia itu nggak ada storage buat RAM. So, delete. So, mari kita langsung tes. Udah gue close semua aplikasinya. Pertama kita buka Discord, tunggu sampai buka. Ini sekalian ngeliatin launching aplikasinya juga ya, bisa kita lihat lumayan cepet loh. Next kita buka Instagram. Keblam. Redmi Note 12 mau keluar. Kalau HP ini pakai Android One pasti mantap ya. Anyway, balik lagi ke videonya. Kita buka Tokopedia. Layarnya sini bagus banget guys ya, kelihatannya vibrant banget loh ini, ngingetin gue sama Xiaomi. Kita buka Pixiv, mudah-mudahan gak ada gambar-gambar yang aneh. Gue pastiin dulu gak ada gambar-gambar yang bikin YouTube gue di blok. Gambarnya oke. So, ini dia Pixiv. Dan juga kita buka YouTube. Bam. Terus kita buka speed test. Yap, speednya lumayan cepat sih menurut gue. So, kita buka 6 aplikasi. 7 lah ya, kita buka satu lagi Google Play. Kita buka satu aplikasi di Google Play. Misalnya kita buka Honkai Star Rail. So, kita lihat banyak aplikasi yang bisa kebuka atau enggak, atau semuanya ketutup. Kayaknya sih kayaknya semua bisa ya. Coba kita tes. Discord, nggak nge-relaunch. Instagram, nggak nge-relaunch. Tokopedia, nggak nge-relaunch. Pixiv, nggak nge-relaunch. YouTube, nggak nge-relaunch. Dan yang terakhir, speed test, nggak nge-relaunch. Ada satu lagi gue lupa. Google Play,
Gak di-launch. So, multitasking 7 aplikasi, asalkan sosial media sampai aplikasi enteng, semuanya bisa di-keep dengan baik. Nice. Mari kita langsung aja moving on ke yang terakhir, battery life-nya. Ini baterai pertama rilis, gue shock ya, 4000 mAh di form factor sekecil ini, gede banget. Dan pada zamannya memang ini HP tahan banget, tapi sekarang dia baterainya udah degradasi yang pastinya, karena semua baterai itu berumur. Ini memang baterai udah nggak sekuat zaman dulu, tapi masih bisa bertahan 1 hari kok. Gue pakai HP ini 1 hari ya, full, itu masih bisa bertahan, dan pemakaian gue yang enteng, hanya sosial media dan nonton YouTube, seperti biasa itu bisa bertahan dan bisa dapat SOT sekitar 6-7 jam. Masih oke banget menurut gue. Dan untuk ngecas sendiri, gue ngecas dari 0% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 2 jam 20 menitan. Agak lama, karena memang kapasitasnya juga besar dan gak bisa super fast charging. Tapi ya masih oke lah, masih acceptable menurut gue. So, cuma segitu aja video reviewnya. Dan untuk konklusinya, Xiaomi Mi A3 di tahun 2023 apakah masih enak dipakai? Masih enak banget. Terutama buat kalian yang masih megang HP ini, menurut gue sih nggak ada alasan buat upgrade ya. Selain kalau misalnya kalian gamers. Ini buat day-to-day usage masih mantep banget. Layarnya AMOLED masih futuristik, masih kelihatan bagus banget walaupun 720p. Kamera main yang belakang masih solid, ada ultrawide juga kalau butuh. Masih ada headphone jack. Speakernya juga masih bagus banget. Satu aja yang kurang dari HP ini sih menurut gue hanya NFC ya. Kalau ada NFC sih ini HP udah complete package banget. So ya, buat kalian yang masih pakai HP ini menurut gue masih worth it banget sih, masih mantap banget. Mending jangan dijual ya, ini generasi terakhirnya lah, mending dipajang aja buat, I don't know, koleksi atau something. Dan juga buat kalian yang nyari mau beli HP ini, kalau misalnya kalian bisa nemu Xiaomi Mi A3, karena di Indonesia kan gak resmi, jadi agak sedikit rare barangnya, tapi kalau misalnya kalian bisa nemu barang ini, menurut gue sih kalau bisa nemu dan lumayan bagus kondisinya, beli aja. Karena rata-rata ngejual itu orang-orang harganya 1 jutaan, menurut gue di harga 1 juta ini worth it banget. Anyway, mungkin cuma segitu aja video reviewnya. Seperti biasa, mohon maaf kalau misalnya gue ada kesalahan atau ada fitur-fitur yang kelewat atau ngomongnya kecepatan. Kalau misalnya kalian punya saran, bisa komen di bawah. Dan juga kalau misalnya kalian punya saran gue mau nge-review HP apa selanjutnya, bisa komen di bawah juga. Cuma segitu aja videonya. Seperti biasa, link wallpapernya ini Azami dari Rainbow Six Siege. Gue udah taruh linknya di deskripsi juga. Thanks for watching, jangan lupa like dan subs. Kita ketemu lagi besok atau minggu depan untuk video selanjutnya. Thank you for watching. Goodbye.